Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagus Oktaviadi dengan NIM 4152 111 Nah, pada kesempatan ini saya mau melanjutkan demo mata kuliah PLSQL saya di Mercu Buana Teknik Informatika untuk pertemuan ke-8 ya. Nah, di sini saya sudah buka juga modulnya. Mungkin langsung aja. Ada 10 latihan yang akan kita coba di sini. Complex record with having, with where, all data, with bulk, normal insert, bulk insert, without exception handling, with exception handling, if begin, okay, next line, will execute. Nah, ada 10 ya. Terus kita lanjutkan untuk latihan di atas. Kita diminta untuk buka project dan koneksi ke editor dan server database TM4 atau TM4 kita, pertemuan keempat kita dulu ya. Nah, di sini ada nih koneksi ke database pertemuan keempat. Ini kebetulan saya juga udah buka dan udah ada beberapa file, 10 file sih semuanya sih, untuk kita coba jalankan. Paling ini TM4 nya koneksinya kita koneksikan dulu, kita connect dulu. Nah, di sini kalau udah ada hijaunya di bawah itu udah terkoneksi ya teman-teman, artinya. Untuk memastikannya kita bisa buka tabelnya aja. Terus kita buka yang employees ini. Bisa kita intipin ini datanya ada apa aja. Nah, ini keluar kan. Kemudian kita bisa lanjut ke latihan pertama, yaitu adalah complex record with having. Jadi query-nya cukup kompleks. Di sini ada tipe recube, terus ada group ID, ini di assign ke recube, variable vcube-nya. Kemudian nanti waktu di select dimasukkan ke variable tersebut yang vcube tadi. Nah, terus kemudian ada function juga. Di sini ada sum, grouping ID, dan cube ya, group by cube. Kita coba aja transcript pakai koneksi T4. Saya terangin sedikit dulu. Nah, ini keluar departemen 10, itu total salary-nya ada 28.500. Grouping ID nya 0. Nah, grouping ID ini adalah semacam kayak apa ya? Dia ngekelompokin lagi dari yang ada di group by ini. Jadi kalau di group by ada kelompok dari anak kelompok, misalnya group by departemen ID 1 itu ada group by-nya lagi nih, tapi ini harusnya beda sih, kalau ini pasti sama semua. Mungkin ada deh, akan kelihatan di latihan selanjutnya ya. Kita lanjutkan dulu. Latihan kedua itu adalah complex record with where. Jadi kita yang tadinya pakai having, di sini sama aja, cuman kondisinya pakai where ya. Oh ya, sorry. Bedanya kalau di sini kita lihat ada catatan nih, having itu terexecute atau terfilter setelah group by jalan. Jadi dia akan jalan setelah query group by-nya di execute, gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum tahu, saat kita jalanin query di SQL Server, baik itu Postgre, MySQL ataupun yang lain, itu ada prioritasnya masing-masing. Jadi kayak misalnya select nih, select-nya pertama dijalankan from table sekian, nanti ada group by, mungkin setelah select group by dulu, kemudian ada having ini terjadinya setelah group by, jadi select group by baru having jalan. Nah, gitu. Ada kayak prioritasnya masing-masing gitu. Lanjutkan kembali ke latihan kedua. Ini kita jalanin aja. Ini bedanya where yang tadinya having jadi where ya. Nah, where ini bedanya dengan having adalah dia jalannya sebelum group by. Jadi dia akan where dulu nih, filter dulu ke departemen 10. Setelah itu baru di group by departemennya. Tuh, hasilnya sama ya. Ini mungkin nanti akan belum ada sih case-nya yang berbeda. Mungkin kita lihat nanti ya, ada nggak yang beda ya. Kita lanjut ke latihan ketiga. Ini complex record all data. Nah, ini kita tarik semua nih. Complex record all data. Sebenarnya ini
benar. Jadi ini kita tarik semua, tapi kita group by, jadi nggak ada where atau havingnya, nggak ada filteringnya ya, kita jalan aja langsung. Nah di sini mulai kelihatan beda hasilnya, ada departemen 10, 20, 50, 60 dan all. Jadi kalau departemennya yang ambil semua jadinya all gitu kan. Kalau teman-teman lihat di sini tuh kan ada kayak grouping ID ya. Jadi grouping ID 0 ini kalau teman-teman tambahin semua totalnya itu adalah grouping ID yang 1. Jadi hasilnya itu ini adalah grup berbeda yang datangnya dari total semua yang ada di grouping ID 0 gitu ya. Jadi kayak disegmentasi terus disegmentasi lagi sama dia gitu. Kita next ke latihan 4. Latihan 4 nih kayaknya tadi ke cut nih sama saya nih. Jadi saya udah ada ini ya sih, soal data without bug. Ini dia soal semua data, tarik semua data, with bug dengan function bug. Nah, bug ini adalah function yang memungkinkan kita untuk mengambil datanya nyicil jatuhnya. Jadi kita jalankan dulu aja ya. Jadi kalau teman-teman pakai bug collect ini, nanti dia akan kirim jadi gini, di PLSQL itu ada 2 layer yang bekerja. Ada layer PLSQL-nya yang kita lihat saat ini, kemudian ada layer SQL-nya, itu yang di belakang layar untuk melakukan eksekusi sesuatu di level database-nya. Nah, kalau di sini kita lihat ini nanti si select bug collect ini akan ngirim kerjaan ke layer SQL tadi. Dia ngirim ke SQL, kerjain dong ini select data ini, nanti metodenya bug collect gitu, nyicil kodenya. Jadi per batch ngirimnya ke kita ya. Nanti dia akan kirim ke SQL yang kerjain, kemudian kita looping kan. Nah saat di looping si SQL-nya juga ngirim balik nih ke kita nih hasilnya nih, tapi ngirim baliknya per batch atau per bagian atau nyicil gitu lah ya bahasa manusianya. Jadi nggak sekaligus semua. Jadi ada, kalau di sini ada berapa nih? Ya nggak tahu lah ini berapa ya. Misalnya dia anggap 20. Nah, jadi mungkin batchnya nanti 10 dulu dikirim, nanti 10 lagi dikirim setelahnya gitu. Gitu. Nyicil lah bahasa kitanya gampangnya ya. Next itu latihan ke-6 itu ada bug insert. Nah ini sebelumnya saya udah coba yang dari modul itu sintaksnya begini. Jadi dia tab emp ngambil dari tabel record, kemudian isinya record employee, terus langsung di initiate di sini. Nah cuman saya nggak tahu kenapa, atau memang ada kemungkinan beda versi server juga sih. Jadi sintaksnya bisa jadi berbeda, atau mungkin memang apa ya, soalnya di situ. Jadi kita diminta untuk explore di bagian yang ini. Nah ini kalau kita jalankan error nih, katanya function name record emp nggak eksis katanya, karena ini kan type nih, gak bisa langsung diginiin nih, nggak bisa langsung di kayak buka kurung tutup kurung, nggak bisa gitu. Jadi saya tadi udah coba adjust query-nya atau PLSQL-nya. Jadi kita init sebagai variabel kosong dulu di sini, kemudian nanti diisinya di belakangan setelah begin. Jadi kita isi 3 record nih setelah begin, baru setelahnya nanti akan insert value ke tabelnya. Gitu, kita coba ya, diskusi ya. Oke, ulang lagi, tadi kayaknya ada yang ke highlight. Nah ini udah benar, cuman ada ID-nya yang sama ya. Jadi kita tambah 1 dulu. Kita bedain 4, 5, 6. Nah, prosedur successfully completed. Kalau kita intip ke database-nya, kita buka employees. Tadi ID berapa? ID 304.
kita ke data, di sini harusnya udah ada IT 304 ya, 304, 306. Ana Brian Cindy. Nah bener ya, gitu untuk bug insert. Next untuk yang without exception handling, yang latihan ketujuh. Kalau di modul itu yang ini nih, without exception handling. Nah ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada 10 bagi 0. Ini harusnya kan nggak bisa ya programmatically. Secara program dia akan ya throwing error, nggak bisa dibagi 0 gitulah angkanya. Yang saya tahu atau yang saya pernah coba, hampir semua program yang saya coba sih kayak gitu ya. Cuman nggak tahu juga kalau ada program yang beda cara handlingnya di sini. Jadi ini kita ekspektasinya akan keluarin error ya buat yang bagian line 4 ya. Taruh aja. Nah benar nih, divisor is equal to 0. Katanya pembaginya nggak boleh 0, karena kalau apapun dibagi 0 jadinya infinite, tidak terbatas. Nggak mungkin angka tidak terbatas kita save di komputer, meledak komputer kita gitu tahu. Next adalah with exception handling. Nah jadi ini masih sama dengan yang latihan 7, tapi di sini kita tambahin error handlingnya nih. Jadi kalau misalnya dia ada error, ada block exception, ini untuk nangkep errornya. Kemudian errornya apa itu munculnya di sini, when zero divide. Kemudian kita mau ngapain? Kita mau put line sekian. Ini tadi saya yang tambahin. Kita coba dulu ya. Kita mau nah ini yang benar maksudnya. Transcript. Nah, yang keluar adalah yang ada di dalam exception ini. Jadi division by zero is not allowed. Terus saya coba terganti di sini kan. Jadi keluarnya yang ada di sini. Kalau kita coba asal-asal di sini, ini keluarnya asal-asal juga nih. Asal-asal juga kan. Jadi dia akan masuk ke sini kalau terjadi error zero divide. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan apapun sih. Jadi mungkin ada case yang memang si nolnya ini dinamis, datangnya dari input gitu kan. Nah si inputnya ini bisa jadi 0 nih. Nah makanya kalau si inputnya 0, kita mau coba handling, entah itu kita nanti defaultkan value-nya jadi 1 atau jadi berapa gitu, atau gimana, itu bisa dilakukan di dalam sini nih. Fungsinya itu untuk exception handling ini ya. Persamaan sedikit exception handling ini ada juga di bahasa pemrograman lain, contohnya kayak Java, JavaScript, Dart, Kotlin, ada juga yang begini. Fungsinya pun sama, mungkin cara nulisnya aja yang beda. Kita next lagi ke if bikin error dan skip next line. Jadi kalau ada error di sini, yang ini nggak akan jalan ya, will not be executed. Kita coba aja langsung enter. Oke, ini udah keluar division by zero is not allowed, dia masuknya ke sini. Nah, yang di bawah ini yang result nggak ada nih di sini, nggak jalan. Simple itu sih yang 9. Jadi ke skip next line. Nah, yang 10 ini lanjutan dari yang 9. Jadi kalau dia misalnya coba kita lihat ya, this line will executed because there is no error in the division. Jadi kalau di sini nggak error, ya ini akan tereksekusi. Yang line above will not raise an exception, katanya line di atas nggak akan mengeluarkan exception, and the following line will. Nah yang bawah akan exception karena si ID-nya nggak ada, ID-nya ngasal-ngasal nih. Kita coba aja ya. Nah jadi di sini dia keluar set sampai result, keluar result. Tapi waktu dia select ini karena ID-nya nggak ada, result yang ini nggak keluar nih, yang result kedua. Lanjutnya kemana? Lanjutnya dari line 13 lompat ke yang no data found, yang 18. Dia put line error data tidak ada. Oke, kira-kira gitu untuk pertemuan 8. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.